Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pramadista Juharsa dari Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri dengan NIC CP 197. Saya sebagai mahasiswa studi independen batch 7 PT Sitex IRP Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan kriteria bisnis dan gap analisis serta kriteria bisnis dan gap analisis dalam PT Rabani Hypnovation. Latar belakang. PT Rabani Hypno Fashion adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion dengan berbagai produk seperti pakaian muslim dan aksesoris. Seiring berkembang perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat di industri fashion, PT Rabani perlu melakukan evaluasi terhadap kriteria bisnis dan strategi yang diterapkan. Salah satu metode gap analysis yang dapat digunakan adalah 7SS McKinsey yang membantu mengidentifikasi perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang diinginkan oleh perusahaan. Melalui analisis ini, PT Rabani dapat menentukan area yang memerlukan perbaikan dan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Apa sih kriteria bisnis dan gap analisis itu? Jadi yang pertama, kriteria bisnis dapat diartikan sebagai salah satu atau kombinasi dari beberapa faktor seperti pendapatan sebelum pajak, laba bersih, dan pengembalian atas ekuitas. Jadi, menurut Peter L. Bernstein, perusahaan perlu memiliki kriteria bisnis yang jelas untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko agar dapat bertahan dalam kondisi pasar yang volatil. Selanjutnya, untuk gap analisis itu adalah sebuah proses evaluasi strategis yang membandingkan kondisi organisasi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan yang menentukan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk mencapai tujuan. The McKinsey 7S Framework adalah model sederhana untuk memahami struktur organisasi dan pengaruhnya satu sama lain. Hal ini bermanfaat untuk mengidentifikasi elemen-elemen utama organisasi yang berdampak pada kinerja seperti kesenjangan, inkonsistensi, dan ketidakselarasan. Elemen-elemennya ada sebagai berikut. Yang pertama ada strategi. Untuk strategi ini, sebuah rumusan organisasi atau perusahaan yang dipergunakan untuk membangun serta mempertahankan keunggulan yang kompetitif dan keberlanjutan. Yang kedua ada struktur. Untuk yang struktur ini, dalam sebuah perusahaan mempengaruhi bagaimana sistem bekerja. Dalam struktur tersebut akan diatur tentang bagaimana sistem yang digunakan oleh perusahaan, bagaimana alur komunikasi, wewenang, dan tanggung jawab, serta jalur pendelegasian tugas pada unit kerja. Yang ketiga ada sistem. Sistem yang dimaksud dalam kerangka kerja 7S adalah sebuah proses dan prosedur yang dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat ada shared values atau nilai-nilai perusahaan. Eh, Nilai perusahaan ini adalah inti dari kerangka kerja tersebut, karena nilai-nilai inti perusahaan membentuk budaya kerja yang berlaku. Yang kelima ada style atau gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan top manajemen sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan. Perlakuan yang baik dari manajer akan membuat karyawan lebih nyaman, loyal, dan berkontribusi maksimal, sehingga perusahaan lebih mudah mencapai target dan sasaran. Yang keenam ada Staff atau karyawan atau dalam bahasa HR disebut dengan sumber daya manusia atau SDM, merupakan aset dalam perusahaan. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara seleksi, perekrutan, pelatihan atau training karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang terakhir ada skills atau keterampilan, kemampuan atau kompetisi yang ada pada karyawan dalam sebuah perusahaan sesuai dengan standar yang diharapkan. Itulah yang disebut dengan skill atau keterampilan. Selanjutnya ada kriteria bisnis dan gap analisis PT Rabani Hypno Fashion. Selanjutnya ada kriteria bisnis dari PT Rabani Hypno Fashion. PT Rabani Hypno Fashion adalah salah satu pemimpin di industri fashion muslim Indonesia, menawarkan produk yang syar'i namun tetap mengikuti tren modern untuk semua kalangan.
Dengan jaringan distribusi yang luas, strategi pemasaran digital, inovasi produk seperti hijab yang nyaman dan mudah dipakai, serta layanan pelanggan unggul, Rabani terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perilaku konsumen yang lebih memilih transaksi digital. Untuk mengoptimalkan kinerja dan mencapai visi sebagai brand fashion muslim terkemuka, Rabani menggunakan metode gap analysis dengan pendekatan 7S McKinsey, meraih penghargaan Netizen Brand Choice Award 2018. Transformasi digital dan inovasi berkelanjutan menjadi kunci dalam mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar. Untuk memperluas akses pasar, Rabani membangun jaringan distribusi yang kuat, termasuk toko fisik di berbagai kota di Indonesia, pengecer, dan platform e-commerce. Juga berbagai strategi pemasaran yang digunakan oleh Rabani, mulai dari dukungan publik, kampanye iklan media sosial, serta program diskon dan loyalitas pelanggan. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan terhadap merek Rabani. Selanjutnya, gap analisis PT Rabani Hypnovation menggunakan metode kerangka kerja 7S MK Kinsey. Untuk elemen-elemen 7S MK Kinsey PT Rabani Hypnovation sebagai berikut. Yang pertama ada strategi. Rabani memasuki pasar mode muslim dengan memposisikan diri sebagai pelopor dalam inovasi kerudung instan, menawarkan produk yang berbeda dari pesaing. Untuk merespons era digitalisasi, Rabani aktif tampil di berbagai media dan melakukan kegiatan pemasaran secara langsung melalui toko fisik serta tidak langsung melalui platform digital. Dengan memahami perubahan perilaku konsumen yang semakin bergantung pada perangkat seluler, Rabani memanfaatkan situs web sebagai alat pemasaran utama, memperkuat kehadiran online, dan menjangkau lebih banyak pelanggan secara efektif. Yang kedua adalah struktur. Digitalisasi mendorong Rabani untuk memperluas pangsa pasar dengan memperkenalkan model bisnis waralaba atau franchise yang memungkinkan pembukaan cabang baru baik di dalam maupun di luar negeri. Melalui sistem waralaba ini, Rabani tidak hanya memperkuat kehadiran mereknya secara global, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mitra bisnis untuk berpartisipasi dalam industri mode bisnis Muslim. Nah, untuk selanjutnya ada sistem. Rabani terus mendorong pertumbuhan pasar dengan berfokus pada inovasi yang berkelanjutan. Inovasi ini dapat berasal dari tim internal yang aktif mencari peluang untuk mengembangkan tema atau desain baru yang sesuai tren masa depan. Selain itu, Rabani juga terbuka terhadap masukan dari pelanggan yang menjadi sumber inspirasi dan menciptakan produk-produk terbaru. Setiap produk baru yang diluncurkan kemudian dikomunikasikan secara efektif melalui berbagai saluran digital, termasuk situs web, Twitter, atau Facebook, sehingga menjangkau pelanggan dengan cepat memperkuat keterlibatan mereka dengan merek. Selanjutnya ada share value atau nilai-nilai perusahaan. Untuk mencapai visinya, Rabani dan mengembangkan bisnis di industri fashion muslim, Rabani secara konsisten membangun citra mereknya melalui berbagai kegiatan komunikasi baik secara offline maupun online. Rabani aktif berinteraksi dengan konsumen melalui media sosial untuk memperluas jangkauan dan brand awareness. Rabani telah meraih penghargaan bergengsi seperti Indonesia Original 2017 dari majalah SWA dan Netizen Brand Choice 2018 pertama dari Warta Ekonomi Magazine yang mengukuhkan posisinya di salah satu merek lokal terbaik di Indonesia. Selanjutnya adalah style atau gaya kepemimpinan. Rabani memiliki visi untuk menjadi perusahaan kerudung terbaik dan terbesar di dunia pada tahun 2020 dengan misi menghadirkan busana yang mengedepankan prinsip syariah. Manajemen Rabani mengimplementasikan budaya perusahaan yang berfokus pada pelanggan, kualitas, dan kesejahteraan karyawan yang menjadi landasan dalam setiap aktivitas bisnis. Tujuan utama Rabani adalah menjadi peritel terpercaya dimanapun berada dengan menyediakan produk berkualitas tinggi, layanan prima, dan sikap unggul kepada semua pelanggan. Selanjutnya ada staf atau karyawan. Perusahaan Rabani secara proaktif menyiapkan SDM handal di bidang IT melalui investasi pelatihan dan pengembangan keterampilan. Hal ini meningkatkan efisiensi operasional, layanan pelanggan, dan kemampuan tim dalam memanfaatkan peluang pasar digital yang berkembang pesat.
Untuk yang terakhir ada skill atau kemampuan. Rabani memandang karyawan sebagai aset berharga bagi perusahaan dan berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi mereka di berbagai aspek, termasuk keterampilan, pengetahuan, dan perilaku. Dengan fokus pada pengembangan berkelanjutan, Rabani bertujuan membentuk karyawan yang tidak hanya berkompetensi profesional, tetapi juga memiliki akidah yang kuat serta keseimbangan jiwa dan raga. Pendekatan ini menciptakan tenaga kerja yang tangguh dan berdedikasi, yang mampu berkontribusi secara optimal dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan. PT Rabani Hypno Fashion telah berhasil membangun posisi kepemimpinan di industri fashion muslim dengan mengintegrasikan strategi pemasaran yang efektif, inovasi produk yang berkelanjutan, dan layanan yang luar biasa kepada pelanggan. Melalui pendekatan yang berbasis pada model 7S McKinsey, Rabani tidak hanya fokus pada aspek produk, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia dan penerapan nilai-nilai inti yang mencerminkan komitmennya terhadap prinsip syariah. PT Rabani Hypno Fashion dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen yang semakin digital dengan menggunakan platform online dan media sosial untuk menjangkau customer. Dengan visi menjadi brand hijab terbesar dan terbaik di dunia, Rabani terus berinovasi dan memperluas jangkauan pasarnya, termasuk melalui model bisnis waralaba atau franchise. Sekian penjelasan kriteria bisnis dan gap analisis PT Rabani Hypnovation. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.